Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq. Alhamdulillahilladzi ja'alana muslimin. Allahumma tawaffana muslimin. La mubaddilina wa la mughayyirina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi li jami'il alamin wa syafi'il munnirin wa qa'idil gurril muhajjalin wa ala alihi aghuril kamilin wa ashabihil hadina muhtadina ila yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Ma taraka minal jahli syai'an man arada an yuhdisa fil waqti ma adharahu Allahu fihi. Tiada meninggalkan sedikit pun dari kebodohan barang siapa yang berusaha akan mengadakan suatu dalam suatu masa selain apa yang dijadikan oleh Allah di dalam masa itu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat salam semoga tercurah limpah ke baginda alam Habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin muhtarami, kita sekarang akan membahas tentang maqalah ke pasal ke-25 yang menerangkan tentang kebodohan kita seorang manusia ketika ikut campur dalam urusan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh bodoh orang yang mengadakan sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dengan berbagai macam makhluk Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan jamadat, gunung-gunung. Allah menciptakan nabatat, tumbuhan-tumbuhan. Allah menciptakan hayawanat, hewan-hewan. Dan begitu pula Allah menciptakan kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ciptaan Allah, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang berbeda-beda. Ketika Allah menciptakan, Allah hidupkan, dan Allah juga yang mematikan. Tiap hari ada yang hidup, dan tiap hari juga ada yang mati. Tidak selamanya manusia akan hidup. Jadi kalau ada yang hidup, pasti waktu itu juga ada yang mati. Kalau Allah memuliakan, maka ada juga yang Allah hinakan. Kalau Allah memberi kekayaan, maka ada juga yang Allah diberi kesempitan. Jadi di alam dunia itu tidak ada seorang semuanya kaya, semuanya bahagia, semuanya hidup. Tidak ada. Pasti Allah ciptakan dengan berpasang-pasangan. Oleh karena itu, kita diciptakan oleh Allah seperti itu supaya ada interaksi sosial di antara kita semuanya. Mengapa Allah tidak menciptakan kekayaan bagi semua manusia? Kalau Allah pengen, sudah saja semua manusia diberi kekayaan. Orang Islam umpamanya, orang yang taat beragama umpamanya, Allah beri kekayaan semuanya. Kalau umpamanya di alam dunia ini semua orang kaya, siapa orang yang mau ke pasar? Tidak ada orang yang mau ke pasar karena di rumah punya uang. Tidak ada orang yang datang menyangkul di sawah karena sudah kaya. Justru dengan ada orang kaya dan orang yang miskin, nanti ada keseimbangan dalam sosial kita. Orang kaya butuh orang miskin, dan begitu juga orang miskin membutuhkan orang kaya. Itulah saling membutuhkan. Ada interaksi sosial di antara kita semuanya.
Ini adalah keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya, walaupun manusia dalam keadaan berusaha, tetap kita itu adalah seorang makhluk Allah yang disuruh berusaha, tapi urusan takdir Allah yang mengatur. Al-insanu yudabbir wallahu yuqaddir. Manusia disuruh berusaha, sementara hasil Allah yang menentukan, Allah yang menakdirkan. Namun di dunia ini tidak ada sesuatu yang selamanya. Kalau kita bahagia, kalau kita kaya, pasti ada miskin. Kalau yang mati, pasti ada yang hidup. Dan begitu semuanya. Tidak rata semuanya. Tapi ada yang Allah kasih untuk semua orang. Orang kaya Allah kasih. Orang miskin Allah kasih. Orang pangkat Allah kasih. Orang yang masyarakat yang biasa-biasa Allah kasih. Pemimpin Allah kasih. Orang soleh Allah kasih. Orang yang banyak maksiatnya Allah juga kasih. Rata semuanya. Apa yang diberikan Allah secara rata untuk semua orang? Yaitu kebahagiaan dan kesusahan. Semua orang pasti akan merasakan di alam dunia ini kebahagiaan dan kesusahan. Tidak selamanya bahagia, pasti ada susah. Apakah orang kaya ada bahagianya? Ada. Tapi ada juga kesusahannya. Apakah orang miskin susah selamanya? Pasti ada bahagianya. Orang pintar ada bahagia, ada susah. Orang miskin, orang bodoh ada bahagia, ada susah. Orang kaya ada bahagia, ada susah. Orang miskin ada bahagia, ada susah. Orang soleh ada bahagianya, ada susahnya. Orang yang banyak maksiatnya ada bahagianya dan ada susahnya. Jadi untuk bahagia itu dan susah itu Allah berikan semuanya. Kadang-kadang kita bahagia, kadang-kadang kita susah. Dan semuanya tidak dilihat dari jabatan ataupun tidak dilihat dari pangkat atau kepemimpinan atau harta kita. Semuanya akan merasakan. Bahkan untuk orang yang beriman, kesusahan itu, kebahagiaan itu, kesusahan itu merupakan suatu kebaikan. Dalam suatu riwayat sebutkan, kalau umpamanya orang yang beriman tidak pernah Allah uji dengan musibah selama 40 hari, maka itu bukan orang baik. Jadi orang yang baik itu minimal 40 hari ada musibah, walaupun kecil, apakah sakit, apakah tertimpa bencana, kehilangan dan lain sebagainya. Yang penting ada musibah Allah berikan kepada orang yang beriman, pasti dalam waktu 40 hari itu Allah berikan musibah. Kalau umpamanya selama 40 hari orang tidak dikasih musibah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu bukan orang baik. Maka itu kita senantiasa menginginkan bahwa harta kita bisa menimbulkan kebahagiaan, jabatan kita bisa menimbulkan kebahagiaan, pangkat kita bisa menimbulkan kebahagiaan, amal soleh kita bisa menimbulkan kebahagiaan. Walaupun kita tidak kaya, kefakiran kita bisa menimbulkan kebahagiaan. Kebodohan kita bisa menciptakan kebahagiaan. Kepengen kita itu ada bahagia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, manusia itu pasti bahagia, pasti dalam keadaan susah. Dalam arti susah, kesempitan dada kita untuk menerima qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita pengen bahagia, Allah sudah menggambarkan dalam surat Al-Mu'minun tanda-tanda orang yang akan mendapat kebahagiaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Dan ayat selanjutnya. Dan di antara
sholatnya khusyuk. Orang yang sholatnya khusyuk, khusyuk itu adalah fokus. Khusyuk itu adalah khudu. Khusyuk itu adalah kita sholat seolah-olah kita melihat Allah. Kalau kita tidak melihat Allah, seolah-olah kita diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan khusyuk itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang sholatnya khusyuk itu sangat bahagia. Kelihatannya dia ibadah, orang lain melihat dia itu capek, tapi ternyata dia merasa bahagia dengan sholatnya. Kelihatannya dia tuh menangis, padahal dia bahagia dengan sholatnya tersebut. Karena susahnya untuk sholat khusyuk, kurnia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, cuma kita berusaha untuk menjadikan sholat kita itu menjadi khusyuk. Di antaranya cara kata ulama untuk supaya kita menjadi bisa sholat khusyuk yang nantinya akan mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu yang pertama adalah sempurnakan wudu. Imam Sya'rani pernah berkata, al-huduru fis shalah biqadril huduri fil wudu. Kata Imam Sya'rani, hadirnya hati kita dalam sholat itu tergantung kehadiran kita dalam ketika kita wudu. Jadi kita pengen hadir hati kita dalam sholat, maka hadirkan dulu hati kita ketika kita wudu, katanya. Oleh karena itu, kalau dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah kita diajarkan dalam wudu itu kita berdoa dalam hati. Imam Ghazali mengajarkan bagaimana dalam wudu itu ada doa-doa tertentu. Ketika membasuh muka, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahumma bayyid wajhi binurika yawma tabyaddu awjuhu awliyaika wa la tusawwid wajhi bilumatika yawma taswadu wujuhu a'daika. Ya Allah, putihkanlah wajahku seperti Engkau putihkan kekasihmu, dan jauhkanlah aku, janganlah aku dihitamkan seperti dihitamkannya musuh-musuhmu. Itu kan doa. Ada juga Allahumma atini kitabi biyamini wa sinni sabaya sirah Allah melatutini kita bisywa almi wari dhahri. Ya Allah, kasih kitabku di tangan kanan aku, dan aku jangan dikasih kitabku di tangan kiriku atau apalagi di belakang punggungku. Ada juga membasuh mengusap rambut. Allahumma harim sya'ari wa basari ala nar. Ya Allah, haramkan rambutku, kepalaku dari neraka. Gitu. Mengusap mulut. Allahumma inni ala dzikra wa syukri ibadatika. Ya Allah, tolong aku untuk senantiasa bisa ala dzikra, senantiasa bisa zikir kepadamu, wa syukri, bersyukur kepadamu, wa husni ibadatika, dan memperbaiki ibadahku kepadamu, dan lain sebagainya. Ini merupakan doa menghadirkan hati kita ketika wudu, supaya ketika wudu itu, mengapa kita basuh muka? Oh, ternyata dengan basuh muka itu pengen wajah kita itu bersinar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi tanda orang muslim. Ketika mengusap rambut itu supaya kita dijauhkan dari api neraka. Ketika membasuh dua tangan itu supaya kita mendapat dilimpahan rahmat Allah, diberikan tangan kita di tangan kanannya, dan doa lain sebagainya. Itu motivasi gambaran supaya kita dalam sholat dulu itu kita itu ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ingat wudu, ketika wudu kita hadir hati kita ketika kita wudu, maka Imam Sya'rani akan hadirlah ketika sholat kita. Oleh itu adab-adaban kita pakai yang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali, yaitu doa-doa wudu, dari mulai membasuh tangan, kumur-kumur, menghirup air, membasuh wajah, telinga, dua tangan, dan sampai kaki. Itu diajarkan adab-adaban.
Dan itu hadir dalam wudhu, kata Imam Syaroni, akan menghadirkan kita dalam sholat. Sholat akan hadir, yaitu khusyuk. Itu ada cara. Yang kedua, ulama, kalau kita pengen khusyuk dalam sholat itu, maka sholatnya harus tepat waktu. Apalagi berjamaah. Sholat tepat waktu berjamaah, apalagi di masjid. Karena kita, untuk tingkatan kita, orang awam, kita orang bodoh, untuk khusyuk itu susah. Untuk sendiri itu susah. Tapi untuk menarik, supaya kita khusyuk, kita melihat orang lain. Kita berjamaah dengan orang lain. Maka akan terbawa kekhusyuan. Walaupun kita sholat tidak khusyuk, kalau berjamaah insya Allah akan terbawa khusyuk. Apalagi sholatnya tepat waktu dan berjamaah, apalagi di masjid. Maka orang yang berjamaah sholat di masjid dalam keadaan tepat waktu berjamaah, maka akan mendapatkan kekhusyuan. Dan itu adalah cara yang cepat mendatangkan kekhusyuan. Yang ketiga adalah membuat pembatas. Supaya kita saat khusyuk itu ada batasannya. Batasannya seperti apa? Karena harus sholat itu kalau umpama di masjid harus ada pembatas sejadah. Karena takut nanti ada orang yang lewat. Bagaimana mungkin kita bisa khusyuk sementara orang lewat, ya orang lain mungkin tidak melihat bahwa kita sedang sholat. Tapi dengan pembatas maka otomatis orang lain tidak akan melewati tempat kita dan kita akan fokus beribadah. Idza sholahadukum falyusalli ila ma taraka wa janna minha la yaktu syaitan bi salatihi. Jadi apabila engkau melaksanakan salat, maka salatnya dengan pembatas supaya nanti orang lain yang dekat dan kita tidak melewati. Bahkan nanti setan akan memutus, kalau tidak ada pembatas, setan akan memutuskan salat kita dengan melewatkan orang lain ke hadapan kita. Kalau ada pembatas, insya Allah akan jauh dari godaan setan. Yang ketiga, maka kalau sholat itu kita harus bisa meninggalkan kesibukan dunia, tarku min syughli dunia. Kita harus bisa meninggalkan syughul dunia, kesibukan dunia dulu. Kalau umpamanya kita masih sibuk, maka jangan hati-hati kita masih di pekerjaan. Kata Abu Darda, yaqulu min fikir rajuli ajabda bi hajatihi qabla dukhulihi fis shalah. Dia dukhula fis shalah wa qalbu farig. Apabila di antara orang yang faqih mengerti dalam agama, ia akan memulai atau mengutamakan hajatnya sebelum masuk sholat. Karena dia khawatirkan apabila dia sudah melaksanakan hajatnya, maka nanti dalam keadaan sholat qalbuhu farig. Qalbu farig artinya udah lowong, udah kosong hatinya. Umpamanya kita sholat kan dibatasi. Kita dibatasi sholat. Ada misalnya zuhur dari jam 12 sampai jam 3. Umpamanya dalam waktu jam 12 itu ada kesibukan. Tapi kesibukannya tidak yang bisa diselesaikan antar setengah jam atau 1 jam. Kita selesaikan dulu. Supaya ketika kita sholat, kita tidak ingat apa yang kita kerjakan. Apalagi umpamanya pas waktu sholat, sibuk orang, pas jadwal makan dulu lah. Biarlah kita makan dulu. Nanti biar setelah makan, kita fokus sholat. Jangan sampai kita sholat ingat makan. Gitu. Jangan sampai kita sholat ingat kerja. Jadi tinggalkanlah kesibukan dunia dulu. Selanjutnya, kalau pengen sholat khusyuk, kata ulama, carilah tempat yang aman. Tempat yang aman ya di masjid, tempat yang aman. Tidak ada aman najisnya, aman dari orang yang bermain, aman dari suara-suara bising.
itu di masjid. Walaupun tidak apa-apa kita sholat di rumah juga, tapi untuk keamanan dan fadilah di masjid lebih utama. Aman dari najis, aman dari tempat. Apalagi kalau di rumah juga kita harus membiasakan tempatnya yang seperti masjid, yang aman. Dengan kita sholat di rumah, sucian ada di depan tempat sholat, jadi najis bercampur, tapi harus dikhususkan untuk apa? Untuk melaksanakan sholat. Yang selanjutnya, supaya kita tidak fokus sholat itu tidak menahan buang hajat. Makanya kita pengen kentut, kita pengen kencing, kita pengen buang hajat, nah buang hajat dulu lah, bersihkan dulu. Jangan sampai kita sholat dalam keadaan kita masih pengen buang hajat, yang sehingga kita tidak akan fokus dalam melaksanakan ibadah sholat. Lalu tidak tergesa-gesa, seimbangnya, kadar tumaninah, tidak terlalu lama juga, kadar tumaninah. Jadi umpamanya Fatihah beres, surat beres, dari rukuknya minimal 3 kali, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Lalu tidak, lalu sujud lagi, itu dengan kadar tumaninahnya. Kadar tumaninahnya itu termasuk menyempurnakan sholat dengan tata cara tumaninah tersebut. Yang terakhir, ikhtiar kita supaya saat khusyuk itu pandangan kita fokus ke bawah, ke arah sujud, dengan lihat ke atas, jangan lihat ke samping, tapi fokus ke bawah. Itulah cara supaya sholat kita bisa khusyuk. Tapi belum tentu khusyuk, cuma cara saja. Karena khusyuk itu karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Semua kita harus diikhtiarkan bagaimana kita melaksanakan sholat seperti khusyuk. Karena khusyuk itu seperti ketika kita pengen buang air atau makan makanan, maka kalau umpamanya buang airnya pengen besar, ya tinggal makannya yang besar, gitu. Jadi khusyuk, kalau umpama kita misalkan mau khusyuk, ya optimalkan tata cara ibadahnya, rukunnya sempurnakan, syarat sahnya sempurnakan, batalnya hindari, gitu. Jadi itu cara bagaimana saat kita melaksanakan khusyuk. Yang selanjutnya, yang kedua, orang bahagia itu kata Al-Quran, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Kita tidak bahas semuanya, kita bahas yang 3 saja. Di antara orang yang bahagia itu, yaitu orang yang bisa menghindari perbuatan-perbuatan yang tidak ada manfaatnya. Alladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Orang yang baik adalah di antara tanda Islamnya seorang, yang kebaikan Islam seorang itu adalah dia meninggalkan perkara yang tidak dia ketahui, yang tidak ada manfaatnya. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Maka apa yang tidak bermanfaat, tindakan kita, ucapan kita harus dihindari. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia itu ketika manusia bisa menjaga ucapannya. Ucapan yang harus kita hindari, yang tidak ada manfaatnya, yang menimbulkan kekacauan, itu seperti satu, orang yang banyak mengkafirkan orang lain, suka membid'ahkan sesama muslim, suka menyirik-syirikan sama muslim. Orang yang mengkafirkan orang lain, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuma rajulin akfara rajulan musliman wa in kana kafiran wa illa kana huwa kafir. Orang yang seorang muslim yang mengkafirkan muslim yang lain lalu tidak terbukti,
maka kekafirannya akan kembali kepada dia sendiri. Jadi janganlah kita harus bisa menjaga lisan kita dari menghina orang lain, walaupun itu orang kafir sendiri. Jangan mengkafirkan apalagi semua muslim. Para alim ulama, para aulia Allah dulu Wali Songo mengislamkan orang kafir, orang-orang yang tidak menyembah Allah, beliau islamkan. Tapi sekarang banyak orang-orang yang telah muslim, telah bersyahadat, karena beda dalam masalah ubudiyahnya, dia kafir-kafirkan. Padahal dia tidak tahu ilmunya. Jangan seperti itu. Lalu tidak boleh membidah-bidahkan orang karena kita tidak tahu ilmunya. Kita banyak ilmu yang harus didalami sebelum kita berbicara bid'ah kepada orang lain. Apalagi memfasik-fasikkan. Ini orang yang banyak berbuat dosa, belum tentu. Bisa jadi kita yang banyak berbuat dosa. Jadi jagalah lisan kita. Jadi yang harus dihindari dalam ucapan kita itu adalah kita harus jaga ucapan kita dari mengkafirkan orang lain, membid'ahkan orang lain, apalagi memfasihkan orang lain. Yang kedua, jaga lisan kita dari bersumpah dengan selain Allah, apalagi gampang sumpah. Orang yang banyak orang yang tidak orang yang apabila kita bersumpah maka cukup dengan nama Allah. Haram hukumnya kita bersumpah dengan makhluk. Hanya Allah yang bisa bersumpah dengan makhluk. Allah bersumpah dengan matahari wasyamsi. Allah bersumpah dengan waktu malam wal laili. Allah bersumpah dengan buah tin wattini. Allah bersumpah dengan masa wal asri. Allah bersumpah dengan langit was samai. Itu semuanya sumpah dari Allah. Boleh dengan makhluk karena yang sumpah Allah. Kalau kita tidak boleh. Bahkan dengan Rasulullah pun tidak boleh. Banyak di antara kita yang bersumpah demi Allah, demi Rasulullah tidak boleh. Sumpah cuma hanya dengan Allah. Jangan sumpah dengan Rasulullah. Hanya demi Allah saja. Wallahi. Dan kita kalau bersumpah itu dalam sesuatu yang benar-benar, jangan asal-asal sumpah. Jadi tanda orang-orang yang banyak berbohong itu gampang sumpahnya. Wala tuti kulla halafin mahin. Jangan kau ikuti orang-orang yang gampang sumpah. Jadi tanda-tanda orang yang pembohong itu ya gampang sumpah. Ya, itu diantaranya. Jadi jaga lisan kita, jangan gampang bersumpah. Lalu jangan kita gampang berkata tolak kepada istri kita. Dan walaupun banyak masalah di rumah tangga itu, kita maka jagalah lisan kita, jangan mengucapkan cerai kepada pasangan kita. Itu yang harus kita jaga. Dan yang terakhir, orang yang baik adalah jangan sampai mengharamkan sesuatu yang halal. Yang halal jelas, yang haram yang jelas. Dan kalau tidak jelas halalnya ya syubhat. Yang haram ya udah haramkan, yang halal sudah diharamkan. Yang belum halal jangan diharamkan, yang belum haram jangan dihalalkan. Kalau umpama tidak tentu halal haramnya ya mungkin bisa syubhat, bisa makruh, cukup saja seperti itu. Hukum umpamanya hukum rokok, kalau umpamanya tidak ada dalil yang kuat ya sudah aja hukumnya makruh. Jangan sampai kita mengharamkan sesuatu yang asalnya tidak ada hukumnya diharamkan. Itu nanti kita akan bertentangan dengan Al-Quran. Ya ayuhan nabi lima tuharimu ma ahallallahu lak. Nabi pernah ditegur, wahai Nabi, kenapa engkau haramkan yang Allah halalkan kepadamu? Dan sekarang banyak orang-orang yang mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah dan menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan berani kalau tidak ada keputusan dari para alim ulama. Maka para alim ulama untuk memberikan halal dan haram itu suka ada kajian-kajian secara detail. Ada bahsul masail, apalagi di Nahdlatul Ulama. Kalau untuk mengharam sesuatu bahsul masail dulu, jangan asal-asalan.
Banyak sekarang mubalik itu ditanya langsung memberikan fatwa, tidak boleh. Itu harus ada kajian dari para alim ulama, yaitu tentang diadakan basul masail, pembahasan hukum. Kalau umpamanya hukumnya tidak diketahui spesifiknya, maka diadakanlah basul masail oleh para alim ulama. Yang terakhir, tanda orang bahagia itu walladzina hum li amanatihim hafizun, orang yang menjaga kepada amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Amanah itu ada amanah dari Allah Subhanahu wa taala, kita disuruh melaksanakan sholat, kita disuruh melaksanakan puasa, itu amanah dari Allah, harus dijaga dan beribadah kita kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu la takhulullaha wa rasul wa takhulu amanatukum wa antum ta'lamun. Kita kalau tidak dijaga amanah dari Allah, tidak akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada amanah sama manusia, yaitu kita harus menjaga amanah kita sebagai manusia. Innallaha yan'antu addul amanat ila ahliha. Kita sebagai manusia harus menjaga amanat. Apabila kita dititipi amanat oleh manusia, maka kita harus jaga amanat tersebut. Rasulullah SAW seorang yang amin, orang yang amanat. Banyak orang-orang kafir yang memusuhi Rasulullah SAW, tapi ketika dia mau menitipkan barangnya tetap kepada Rasulullah, karena Rasulullah amanat. Jadi walaupun memusuhi, tetap yakin bahwa amanat bagi Nabi SAW itu orang yang amanat. Yaitu amanat yang ketiga adalah amanat diri kita. Diri itu amanat. Kullukum ra'in mas'ulun an ra'iyati. Orang yang mengemban amanah, menjaga amanah yang Allah berikan kepada kita, amanah kita kepada Allah, amanah kita kepada masyarakat, amanah kita kepada diri kita sendiri, maka Allah akan melimpahkan kebahagiaan kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang kami utarakan menjadi ada kemanfaat bagi kita sekalian. Terima kasih.